Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fauzia dari kelas BSD semester 4, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Apa pendapat Ibu mengenai sistem PPDB tahun ini? Menurut saya PPDB tahun ini orang tua siswa banyak sekali yang protes mengenai usia anaknya yang terlalu muda, tetapi ingin sekolah dan tidak bisa mendapatkan sekolah negeri. Lalu Ibu mendaftarkan anaknya PPDB melalui sistem apa ya, Bu? Anak saya daftar PPDB pakai sistem zonasi dan alhamdulillah anak saya diterima di sekolah negeri. Bagaimana menurut Ibu sistem PPDB tahun ini? Jalur zonasi menggunakan usia. Menurut saya tahun ini PPDB mengukur dengan umur dari usia tertua yang akan mendapatkan sekolah. Lalu bagaimana menurut Ibu perbedaan sistem zonasi tahun ini dengan tahun lalu? Pada tahun ini sistem zonasi menggunakan umur, dan jika tahun lalu menggunakan jarak tempat tinggal. Menurut Ibu, apakah sistem PPDB tahun ini sudah cukup adil? Menurut saya tidak adil karena kasihan pada usia muda yang ingin melanjutkan pendidikannya yang di sekolah negeri tapi tidak diterima, mau gak mau harus melanjutkan di sekolah swasta yang biaya cukup mahal. Nama saya Deliana Nurfadila. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber tentang sistem PPDB 2020 jalur zonasi. Saja kita wawancarai narasumber yang ada di sebelah saya. Ini Kak Raya Aulia Salsabila. Di sini saya akan menanyakan tentang bagaimana menurut kakak tentang PPDB 2020 jalur zonasi yang sekarang lagi dijalankan untuk penerimaan murid baru. Kalau setahu saya sih PPDB sekarang ini benar-benar heroik banget ya. Apalagi kan pandemi kayak gini kan, jadi ada banyak perubahan-perubahan yang mendadak itulah pokoknya sistemnya, kayak zonasi, terus apalagi sistem umur gitu. Adik saya juga kemarin sempat mau daftar SMAN juga jalur zonasi. Kalau menurut saya sih jalur zonasi itu ya cuma siswa yang masuk itu cuma bisa ya di sekitar sekolah itu saja gitu. Apalagi ya kayak misalkan siswa yang rumahnya jauh dari sekolah, ya dia nggak bakal bisa masuk sekolah itu. Padahal kan kita lihat sekolah negeri di sini tuh di daerah kita pasti nggak banyak kan, nggak setiap kecamatan itu punya sekolah negeri kan. Nah, gimana bisa semuanya bisa masuk negeri kan, apalagi di masa pandemi ini ekonomi juga mulai menurun kan, terus kebanyakan orang pasti mau masuk negeri yang gratis itu, jadi agak susah juga. Terus menurut kakak sistem PPDB 2020 jalur zonasi ini adil tidak untuk masyarakat sekitar sini? Kalau menurut saya sih kurang adil. Kenapa kurang adil ya? Ya soalnya kan yang bisa masuk sekolah itu cuma orang-orang di sekitar sekolah saja, kayak 800 meter dari sekolah. Sedangkan orang-orang yang lebih dari 800 meter itu yang nggak bakal bisa masuk sekolah tersebut gitu. Kalau misalkan
semua siswa yang masuk itu di zonasi tersebut, sedangkan banyak di luar zonasi tersebut siswa-siswa pintar gitu. Ya kasihan sama siswa pintarnya. Kayak tadi saya bilang, banyak orang pintar yang nggak bisa masuk ke sekolah negeri. Padahal secara kemampuan dia bisa, tapi secara sistem ini nih, karena zonasi, rumah dia itu jauh dari sekolah dan dia nggak bisa masuk. Padahal kondisi ekonomi itu benar-benar lagi rendah di bawah gitu. Nah, kita harus pikirkan tuh, kalau misalkan masuk swasta pasti mahal kan biayanya, pokoknya ya cukup menguras uang lah gitu. Nah, karena sekarang ini lagi masa krisis kan. Nah, akibatnya banyak terjadinya putus sekolah karena biayanya yang kurang gitu. Itu kalau menurut saya kayak gitu sih. Ya, Kak. Jadi sistem zonasi PPDB 2020 ini sebenarnya sangat menyulitkan bagi siswa yang rumahnya jauh dari sekolah dan ekonominya yang lagi sedang turun. Yuk, atas waktunya Kakak berikan, dan sekian wawancara yang saya lakukan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Sulti Lubus. Saya dari kelas BSD semester 4. NIM saya 2018-820151. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Hayun MPD. Selamat menyaksikan. Narasumber Ibu Ida Nur Aida. Tempat tanggal lahir Bogor 17 September 1975. Alamat Kampung Pasir Kacang Raya, RT 7 RW 1, Desa Cikopomaya, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Jabatan Kepala Sekolah di SDN Samprok. Apa yang Ibu ketahui tentang PPDB jalur zonasi? Yaitu sesuai jarak rumah ke sekolah, itu yang siswa jalur zonasi. Dampak positif dan dampak negatifnya itu seperti apa? Dampak positifnya jadi anak lebih dekat ke sekolah tanpa menggunakan atau transport atau biaya yang lebih mahal, karena jaraknya lebih dekat, bisa dengan berjalan kaki. Negatifnya tidak bisa atau tidak dapat menerima siswa yang di luar daerah atau di luar jangkauan dari sekolah ke rumah. Jika di sekolah Ibu sudah menerapkan sistem tersebut atau belum? Di sekolah saya menggunakan sistem zonasi karena yang sekolahnya pun dari wilayah itu sendiri, tidak ada yang dari luar daerah atau luar wilayah SD Samprok. Oke, baik. Terima kasih Bu atas wawancaranya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang bersama salah satu keluarga dari yang mengurus PPDB jalur zonasi. Bersama Kakak Manda. Di sini saya mau bertanya nih Kak, bagaimana sih menurut Kakak sistem PPDB jalur zonasi saat ini? Ya, menurut saya ini cukup merugikan ya, apalagi bagi siswa-siswa yang cukup berprestasi, karena mereka pengen masuk sekolah impian mereka tapi terhalang sistem jalur zonasi ini. Jadi kan karena ada beberapa siswa yang berprestasi tapi tuh kayak jarak mereka untuk ke sekolah yang mereka pengen itu jauh ya.
Dan ini sebenarnya saya cukup disayangkan juga karena adik saya itu salah satu siswa yang berprestasi dan terhalang masuk ke SMA negeri yang dia pengenin karena sistem zonasi dari pemerintah. Lalu bagaimana harapan Anda ke depannya? Menurut saya sih pemerintah harus mengevaluasi ya sistem ini ke depannya, karena jalur kayak gini tuh, sistem jalur-jalur gini tuh merugikan banyak orang ya, apalagi yang berprestasi. Selalu saya nge-highlight siswa-siswa yang berprestasi karena sayang banget gitu loh kalau misalnya mereka prestasinya bagus tapi mereka nggak bisa masuk SMA negeri atau sekolah negeri yang mereka pengen gitu. Itu aja sih. Yaudah, makasih ya Kak.